Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Perkenalkan, saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Publistik Thalib Jakarta dengan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, saya ingin bertanya kepada Ustaz sebagai tokoh agama mengenai pandangan Ustaz tentang kejadian yang terjadi di SMA Negeri 72 tersebut, yaitu ada pengeboman yang dilakukan oleh salah satu siswa dari sekolah tersebut yang bahkan masih berumur sekitar 17 tahun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saudari Isa. Jadi memang benar kemarin itu sempat ada terjadi insiden di salah satu sekolah di Jakarta, yang di mana salah satu siswa yang nekat melakukan pengeboman. Dan memang juga umur siswa itu kalau nggak salah masih sangat terbilang muda umurnya. Kalau nggak salah umur 17 tahun ya. Akan tapi tindakannya itu ya sangat nekat karena melakukan pengeboman di sekolahnya sendiri, sehingga pada saat itu banyak juga menarik perhatian banyak publik saat itu. Ya, betul sekali apa yang Ustaz sampaikan bahwa siswa yang melakukan itu umurnya masih sangat muda untuk melakukan tindakan kriminal. Jadi, seperti apa sih perasaan atau respon Ustaz ketika mendengar atau melihat insiden tersebut? Baik, terima kasih. Jadi tentunya kejadian seperti itu sangat disayangkan, apalagi yang menjadi pelakunya itu masih anak yang sangat muda. Bahkan saya juga sempat mengikuti perkembangan informasi atau berita yang beredar, bahkan anak yang melakukan pengeboman itu sempat dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta, sehingga bisa kita ambil pelajaran bahwa kehidupan di sekolah itu juga perlunya disandarkan dengan nilai-nilai toleransi, dalam artian bagaimana kita sesama siswa atau guru yaitu saling menghargai, perlunya kita memberikan kasih sayang dan kerukunan di dalam lingkungan sekolah. Dan itu juga insiden itu juga memberikan kita pelajaran bahwa uh, perlunya memberikan komunikasi yang efektif atau komunikasi yang aktif antara pengajar dan pelajar. Nah, disitulah juga perlunya guru, bagaimana caranya supaya dapat merangkul semua muridnya, sehingga murid itu tidak merasa tertekan atau tidak merasa terpojokkan, karena kita sebagai guru tentunya tidak mengetahui semua bagaimana kondisi murid, bagaimana keadaan murid yang datang dari rumahnya, mungkin ada tekanan dan lain sebagainya. Disitulah kita sebagai guru, sebagai teman-teman perlunya saling menghargai, atau perlunya kita saling merangkul, terutama peran guru kepada siswanya, bagaimana dia bisa memberikan kenyamanan kepada seorang murid, sehingga mencegah terjadinya konflik-konflik seperti yang terjadi kemarin itu. Nah, kita kan berbicara mengenai peran guru kan Ustaz di sekolah. Sekarang ini banyak sekali guru yang lalai terhadap tugasnya, bahkan di umur yang sangat paling muda pun di jenjang TK atau RA itu sampai sekarang masih terjadi pembulian hingga di tingkat yang paling atas atau sekolah menengah atas. Nah, apakah guru-guru ini uh, menurut Ustaz, apakah guru-guru ini telah menjalankan tugasnya dengan baik sebaik mungkin, sehingga kan kalau kita lihat dari sisi positifnya, siswa berada dalam lingkungan sekolah, berada dalam pengawasan guru, kepala sekolah, guru BK, dan satpam. Kalau kita lihat secara kasat mata, mustahil untuk kita lihat terjadi pengeboman di lingkungan sekolah. Berarti apakah ini ada unsur kelalaian terhadap guru dalam menangani kasus pembulian tersebut?
Ya baik, saya rasa peran seorang guru, para guru yang ada di sekolah tersebut sudah menjalankan tugasnya, dengan baik. Kenapa saya katakan demikian? Karena, para siswa yang ada di sekolah itu sudah, mendapatkan hak sepenuhnya, seperti hak belajar, hak beristirahat dan lain, sebagainya. Namun ketika kita berbicara, tentang pengawasan, yang di mana kita perlu garis bawahi bahwa memang setiap guru itu tidak akan mampu memberikan pengawasan setiap detik, bahkan setiap menitnya kepada seorang siswa, karena, pada saat terjadi pengeboman itu, bisa saja pada saat jam pelajaran tiba-tiba, salah satu murid atau salah satu dari pelaku itu meminta izin kepada guru, untuk ke WC. Bisa jadi, eee, minta izin buang air kecil atau buang air besar dan lain sebagainya, dan pada saat itu besar kemungkinan dia, memanfaatkan waktu itu untuk, menjalankan aksinya, melakukan pengeboman. Kan tidak tidak mungkin seorang guru pada saat, siswa meminta izin ke guru, untuk ke WC kan tidak mungkin, tidak mungkin seorang guru mengikuti, siswanya itu, ke WC, karena itu memang juga sudah, umum ya di kalangan, pelajar ketika minta izin ya silahkan dikasih izin 2 sampai 3 menit, 5 menit lah dan sebagainya. Sehingga tidak tidak terpikirkan oleh seorang guru bahwa, siswa itu, menjalankan aksinya yang melakukan, pageboman dan lain sebagainya. Beda ketika yang menjadi pelakunya itu, misalnya orang dari luar yang tidak kita ketahui, sehingga dapat kita pastikan bahwa, telah terjadi kelalaian di sekolah tersebut. Apalagi, sekolah negeri seperti itu pasti ada pengamannya, pasti ada security-nya. Sehingga ketika ada, pengeboman di dalam sekolah yang pelakunya orang luar, kemudian terjadi pengeboman di dalam sekolah itu, kita bisa pastikan bahwa, telah terjadi kelalaian karena ada security, ada banyak guru, tapi masih saja terjadi, pengeboman. Namun yang kita lihat ini yang menjadi pelakunya itu, eee, siswa yang ada di sekolah itu sendiri. Sebagaimana yang kita lihat, ketika siswa datang ke sekolah, pasti, security ini dan guru ini, bersikap biasa-biasa saja karena kenapa? Karena yang dilihat masuk itu seorang siswa sendiri, bahkan tidak terlintas di pikiran, security dan guru ini bahwa seorang siswa itu, ternyata membawa bom dan lain sebagainya. Itu tidak akan, terpikirkan karena, pelakunya itu ya siswa siswa kita sendiri. Sehingga yang menjadi poin, yang menjadi, eee, tugas sebenarnya, kepada seorang guru, bagaimana dia bisa memberikan, nilai-nilai toleransi, artinya bagaimana, memberikan nilai-nilai toleransi kepada, setiap murid ini, sehingga bisa saling, menghargai, terutama dengan nilai-nilai agama. Perlunya dia memberikan edukasi kepada, seorang muridnya, bahwa melakukan hal seperti ini tidak baik, bertentangan dengan syariat sehingga, para murid ini bisa menumbuhkan kesadaran, pada dirinya sendiri bahwa, hal-hal bully seperti ini tidak baik dilakukan, di kalangan teman, sendiri. Akan tetapi kembali lagi, bahwa saya rasa seorang guru sudah, menjalankan tugasnya, dengan baik. Hanya saja, perlu memberikan edukasi lagi kepada murid-muridnya bagaimana dia menanamkan nilai-nilai agama, nilai-nilai toleransi dan lain sebagainya seperti itu. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Kami harap penjelasan yang Ustaz berikan ini dapat didengarkan oleh warga Indonesia atau masyarakat Indonesia sehingga guru tidak lagi menjadi sasaran bagi mereka untuk dijelek-jelekkan nama guru, karena guru ini sangat berperan penting dalam mendidik siswa-siswa yang tersebut. Nah, pertanyaan terakhir yang akan saya berikan kepada Ustaz adalah, nah dalam pandangan Ustaz ini bagaimana cara cara dalam membangun budaya sekolah yang damai dan saling mendukung berdasarkan nilai-nilai agama ini. Apalagi kan setelah kasus ini pasti setiap sekolah itu akan merasa trauma mungkin dengan insiden tersebut, serta apa harapan Ustaz kepada
pihak sekolah dan orang tua setelah insiden ini terjadi? Iya, memang sebenarnya ketika nama guru dijelek-jelekkan di kalangan masyarakat, bahwa di kalangan orang tua siswa itu sendiri sebenarnya sudah menjadi hal yang lumrah, yang dimana sering kita dengar bersama bahwa 1000 kebaikan itu akan terlupakan dengan satu keburukan, seperti yang sering kita lihat, bahwa sangat mudah memviralkan seorang guru, bahkan hanya dengan menarik telinga seorang siswa itu bahkan sudah dijelek-jelekan se-Indonesia. Itulah sebenarnya yang kurangnya kita sebagai masyarakat Indonesia. Namun seperti budaya apa yang perlu kita kembangkan di sekolah itu, yang dimana perlunya sebenarnya kita itu bagaimana kita memberikan edukasi, dalam artian bagaimana kita mempromosikan nilai-nilai agama atau nilai-nilai kasih sayang kepada seorang murid, toleransi seperti tadi yang selalu saya katakan sebelumnya. Bagaimana kita memberikan kasih sayang kepada seorang murid, bagaimana kita memberikan toleransi, bagaimana kita memberikan rasa kebersamaan, kerukunan antara guru dengan uh, siswanya ya. Bagaimana kita memberikan rangkulan yang hangat kepada siswa itu sendiri sehingga memberikan kenyamanan di lingkungan sekolah itu sendiri. Nah, kemudian yang menjadi harapan saya kepada pihak sekolah itu sendiri, bahkan seluruh sekolah di Indonesia, bagaimana insiden ini dapat kita ambil pelajaran sehingga perlunya kita memberikan pembinaan keagamaan bisa berjalan lebih baik, seperti meningkatkan kerjasama antara orang tua, antar sekolah dengan antar masyarakat, sehingga dapat memberikan kesadaran dan pemahaman yang kuat kepada mereka itu tentang nilai-nilai agama dan toleransi antara umat beragama, seperti yang kita lihat di pesantren-pesantren pada umumnya. Setiap zuhur itu pasti ada kultum, walaupun hanya 2 menit, 3 menit dan lain sebagainya, tapi itu dapat memberikan dampak yang sangat baik kepada setiap murid atau santri dan lain sebagainya, atau setiap siswa, sehingga alangkah baiknya jika sekolah negeri yang bukan hanya pesantren saja, bagusnya hal-hal seperti itu juga kita aplikasikan di sekolah-sekolah negeri, seperti memberikan pembinaan keagamaan, kegiatan keagamaan dan lain sebagainya, sehingga dalam diri seorang murid itu tetap tertanam nilai-nilai agama, sehingga nanti perilaku yang muncul, setiap perilaku dan perkataan yang muncul itu adalah hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, sehingga tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Masya Allah, saya senang sekali dengan penjelasan dari yang Ustaz berikan. Untuk yang terakhir, saya meminta kepada Ustaz untuk memberikan harapan setelah apa yang terjadi di SMA Negeri 72 ini untuk kedepannya, agar bisa menjadi sekolah yang lebih baik lagi, menjadi sekolah yang lebih aman bagi siswa-siswa yang hendak menuntut ilmu. Ustaz, syukron Ustaz. Ya baik, tentunya yang menjadi harapan kita, terutama bagi semua orang tua murid, tentunya harapannya bagaimana sekolah demikian, sekolah tersebut, bahkan semua sekolah yang ada di Indonesia, bagaimana cara mereka itu tetap meningkatkan keamanan seperti memasang CCTV dan lain sebagainya di setiap sudut sekolah, sehingga kita juga tetap memantau keamanan yang ada di sekolah tersebut. Kemudian bagaimana kita tetap meningkatkan kualitas guru, bagaimana kita meningkatkan cara belajar mengajar di sekolah, bagaimana cara kita memberikan pendidikan yang baik di sekolah, terutamanya dengan hal-hal keagamaan kepada setiap murid. Dan juga tentu harapan kita kepada
setiap pemerintah di daerah tersebut. Bagaimana cara mereka memberikan bantuan, memberikan dukungan kepada sekolah-sekolah tersebut sehingga bisa menjadi tempat belajar yang nyaman, tempat belajar yang baik, belajar yang aman, tempat belajar yang baik bagi setiap siswa. Mungkin seperti itu. Ya, Masya Allah, terima kasih atas penjelasannya Ustaz, dan mohon maaf karena telah mengganggu waktunya. Dan kita bersama-sama berharap bahwa semoga kedepannya sudah tidak ada lagi insiden tindakan kriminal yang terjadi di dalam lingkungan sekolah. Dan semoga kedepannya juga pendidikan yang ada di negara kita, negara Indonesia, semakin berkembang sehingga dapat melahirkan generasi-generasi yang dapat menjaga bangsanya sendiri dan meneruskan perjuangan-perjuangan para leluhurnya tersebut. Terima kasih banyak Ustaz. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi harapan kita semua, bagaimana nantinya di lingkungan sekolah itu bisa tercipta hal-hal yang tenang, yang damai dan tentram dan lain sebagainya, sehingga yang menjadi tugas kita saja sebagai pengajar, bagaimana kita dapat memberikan kontribusi keilmuan yang baik kepada setiap kalangan siswa, setiap kalangan santri dan lain sebagainya, sehingga bisa memberikan hal yang nyaman atau dapat melahirkan generasi-generasi terbaik bangsa. Mungkin seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Perkenalkan, saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Publistik Thalib Jakarta dengan jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah, saya ingin bertanya kepada Ustaz sebagai tokoh agama mengenai pandangan Ustaz tentang kejadian yang terjadi di SMA Negeri 72 tersebut, yaitu ada pengeboman yang dilakukan oleh salah satu siswa dari sekolah tersebut yang bahkan masih berumur sekitar 17 tahun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama saya sangat prihatin dan mengecam keras insiden ledakan yang terjadi di SMA 72 Jakarta, yang dimana pelakunya adalah salah satu dari siswa sekolah itu sendiri. Kejadian itu menunjukkan bahwa ada masalah serius dalam sistem pendidikan dan keamanan sekolah tersebut. Dan saya percaya bahwa sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siswa untuk belajar dan berkembang. Nah, ini menarik Ustaz karena Ustaz sendiri mengatakan bahwa ada masalah yang serius yang terjadi dalam lingkungan sekolah tersebut, khususnya pada masalah dalam keamanan sekolah. Nah, jadi bagaimana respon Ustaz atau perasaan pendapat Ustaz mengenai insiden yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta tersebut, Ustaz? Setelah saya mendengar bahwa adanya insiden pengeboman yang terjadi di SMA 72 Jakarta, yang dimana pelakunya siswa sekolah itu sendiri, saya sangat begitu kaget, sedih dan prihatin. Dan saya berharap agar korban dapat segera pulih dan kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Ya, betul sekali Ustaz. Amin ya Allah. Semoga insiden tersebut sudah tidak ada lagi, dan yang insiden kemarin semoga menjadi peristiwa yang pertama dan terakhir kalinya terjadi di lingkungan sekolah. Nah, tapi saya ingin bertanya Ustaz tentang terjadinya insiden tersebut. Dilaporkan bahwa
siswa tersebut melakukan tindakan kriminal pengeboman itu karena adanya pembulian yang terjadi di sekolah Ustaz. Jadi bagaimana pendapat Ustaz mengenai hal tersebut? Kan apalagi kita mengetahui bahwa pembulian sekarang ini sudah marak sekali terjadi di lingkungan sekolah, mulai dari TK atau RA hingga ke jenjang sekolah menengah atas. Jika pembulian yang menjadi penyebab sehingga siswa tersebut melakukan tindakan pengeboman tersebut, uh, jadi kita perlu memperkuat peran guru dan orang tua dalam mendengarkan dan memahami anak-anak tersebut. Mereka perlu tahu bahwa ada tempat aman untuk berbicara dan mencari bantuan. Dan tentunya pembinaan karakter dan pendidikan emosi harus jadi prioritas juga, bukan hanya fokus pada prestasi akademisnya saja. Betul sekali yang Ustaz katakan. Jadi peran guru dalam hal ini tuh sangat penting dalam menjaga para siswa agar tidak terjadi yang namanya pembulian dalam lingkungan sekolah. Nah, yang terakhir Ustaz, untuk terakhir, bagaimana harapan Ustaz terhadap lingkungan sekolah yang lainnya demi menjaga keamanan dan untuk senantiasa menjadi sekolah yang unggul, yang aman, yang dicintai oleh anak-anak Indonesia? Ya, harapan saya bagaimana agar lingkungan sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung bagi semua siswa. Ya, tentunya sekolah harus menjadi institusi yang tidak hanya fokus pada pendidikan akademisnya saja, tapi juga pada pengembangan karakter, emosi, dan spiritualitas siswa. Dan tentunya saya berharap juga sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana setiap siswa merasa diterima dan dihargai, dan tentunya juga meningkatkan keamanan dan pengawasan sehingga siswa merasa aman dan nyaman. Dan juga sekolah bisa memberikan pendidikan karakter, moral yang kuat sehingga siswa menjadi individu yang bisa bertanggung jawab, kira-kira seperti itu. Ya, Masya Allah, terima kasih atas penjelasannya Ustaz, dan mohon maaf karena telah mengganggu waktunya, dan kita bersama-sama berharap bahwa semoga kedepannya sudah tidak ada lagi insiden tindakan kriminal yang terjadi di dalam lingkungan sekolah, dan semoga kedepannya juga pendidikan yang ada di negara kita, negara Indonesia, semakin berkembang sehingga dapat melahirkan generasi-generasi yang dapat menjaga bangsanya sendiri dan meneruskan perjuangan-perjuangan para leluhurnya tersebut. Terima kasih banyak Ustaz. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.